Debat pertama pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Banten yang digelar oleh KPU Banten seolah makin menegaskan bila unggulnya elektabilitas Airin Rahmi Adi Sumardi dibanding Andra Soni Dimyati ini memang sudah selayaknya. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Dimyati Natakusuma yang justru blunder bagi mereka. Dalam sebuah sesi tanya-jawab paslon, mantan politisi P3 ini mengatakan wanita jangan terlalu dikasih beban berat. Ya, apalagi jadi gubernur itu berat loh, luar biasa loh. Maka oleh sebab itu, laki-laki lah harus membantu memaksimalkan Banten ini maju. Ya, bagaimana bisa seseorang atau seorang mantan bupati, anggota DPR 2 periode, kader PKS ini bisa menyatakan hal seperti itu? Apa selama ini di Banten ada aturan harus laki-laki yang jadi pemimpin? Bukankah di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan ini mendapatkan hak yang sama, jadi tidak ada diskriminasi apapun? Kemanapun seseorang tidak diukur dari jenis kelaminnya, bukan dilihat dari kodratnya, tidak dinilai dari fisiknya. Iya toh? Apalagi jabatan gubernur, ini bukan jabatan yang murni mengandalkan kekuasaan fisik belaka. Nah, sebagai salah satu kader PKS, patut dipertanyakan bagaimana partai pimpinan Ahmad Syaiqo membekali kader-kadernya tentang isu perempuan. Zaman sudah makin maju. Siapapun berhak menempuh pendidikan setinggi-tingginya, menggapai karir sekuat pemikirannya. Nggak ada batasan sama sekali. Tidak ada satupun undang-undang yang melarang perempuan untuk jadi pemimpin, baik bupati, wali kota, gubernur, menteri, hingga presiden. Kita tentu paham, menjadi seorang pemimpin itu bukan pekerjaan yang mudah. Membutuhkan kerja keras, kepedulian yang tinggi, serta mampu mengerahkan segala potensi yang dimilikinya. Apakah Dimyati ini sudah tidak tahu harus bagaimana cara mengalahkan Airin, calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Golkar? Bukankah calon pemimpin yang memiliki pandangan diskriminatif seperti ini berbahaya bagi masa depan Banten? Ya, mungkin bukan hanya Banten, melainkan berbahaya bagi bangsa dan negara. Di sisi lain, kita memiliki banyak perempuan hebat yang menciptakan prestasi-prestasi luar biasa. Sejak era perjuangan, kemerdekaan Indonesia ini banyak pahlawan perempuan yang turut berjuang memerdekakan bangsa dari penjajahan. Nah, di zaman sekarang, di berbagai bidang, Indonesia tidak pernah surut melahirkan tokoh-tokoh perempuan berprestasi. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, tak pernah gentar dan mundur dalam menghadapi intimidasi dan juga tekanan Orde Baru. Selain pernah menjadi presiden, di bawah kepemimpinan Megawati, PDI Perjuangan mampu mencetak politisi-politisi handal. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan zaman SBY dan Jokowi, pernah meraih Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik. Kemudian Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri pertama yang kiprah internasionalnya mampu menjaga wibawa dan harkat martabat bangsa. Kemudian Tri Risma hari ini, mantan wali kota Surabaya, ini menjabat Menteri Sosial dan sekarang jadi calon gubernur Jawa Timur. Kinerjanya sebagai pemimpin banyak merubah wajah Surabaya. Ada lagi Yola Yuliana dan Megawati Hangestri, dua pevoli nasional yang kini bermain buat klub di Liga Jepang dan Korea Selatan. Dan masih banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia dengan prestasi dunia. Sulit diterima akal sehat. Seorang calon gubernur masih punya pandangan yang sangat bias gender. Apa yang disampaikan Dimyati Natakusuma ini bisa disebut sebagai ketidakmampuan diri dalam berdebat. Ya, akibatnya yang dibicarakan tidak fokus pada topik atau isu yang memang mesti dipertajam, melainkan menyerang individu Airin. Yang jelas, Airin ini bukan calon gubernur kaleng-kaleng yang tidak punya prestasi apa-apa. Pernah menjabat sebagai wali kota Tangerang Selatan hingga 2 periode. Ketua DPD Golkar Tangsel
menuntaskan pendidikan S3 di Universitas Pajajaran sambil jadi wali kota, dan berbagai catatan positif lainnya. Secara mentalitas, dia bukan politisi cengeng yang bermental tempe meminta belas kasihan. Walaupun belum genap berusia 50 tahun, namun nyali politiknya terbukti sangat tangguh. Semula DPP Golkar berniat merapat pada koalisi Kim Plus Plus yang mengusung Andra Soni Dimyati Natakusuma. Selangkah pun, Airin tidak mundur hingga berani datang ke DPP PDIP bersama Ade Sumardi untuk menerima SK penunjukan calon gubernur Banten. Kebulatan tekad seorang Airin ini yang kemudian meruntuhkan DPP Golkar untuk kemudian berbalik arah kembali mengusungnya. Nah, proses ini membuktikan keteguhan sikap dirinya yang tidak mau disandera oleh partai politik di mana dia bernaung. Diserang soal isu perempuan, justru dibalas dengan gagasan program dari Kartini Banten, yakni beasiswa pendidikan serta perlindungan kesehatan bagi perempuan dan anak, termasuk di dalamnya kekerasan dan bullying. Program Kartini Banten ini menggambarkan tekad bulat Airin untuk memberi semangat, sekaligus aksi nyata bagaimana perempuan Banten tidak boleh terbelakang. Program ini seolah-olah menjawab tudingan Dimyati. Yang pasti, blundernya pernyataan Dimyati Natakusuma bakal membuat dukungan pada mereka makin merosot. Tingkat popularitas dan elektabilitas Airin Rahmi Ade Sumardi dalam berbagai lembaga survei unggul jauh di atas Andri Soni Dimyati. Dalam survei kata data Insight Center awal September, ini menunjukkan popularitas Airin ada 71%, sedangkan Andri Dimyati hanya 39%. Nah, untuk elektabilitas Airin Ade mendapat 50,1%, sedang lawannya berkisar 10%. Lembaga Alfara yang melakukan survei pada Agustus memperlihatkan elektabilitas Airin 46,8%, jauh lebih unggul dari Andra pada angka 6,4%. Kemudian LSI yang juga mensurvei pada Agustus, hasilnya elektabilitas Airin Ade masih di 73,7%, berada jauh dari lawannya yang hanya memperoleh 14,1%. Bisa jadi survei internal calon yang diusung Kim Plus Plus jauh dari kata mengembirakan atau tidak beranjak naik. Hal itulah yang kemudian membuat perasaan Dimyati menjadi tertekan. Dalam berdebat, semestinya kita menempatkan lawan debat setara. Iya toh? Beradu gagasan itu yang dicari kelemahan, ya logika berpikirnya, kemudian konstruksi pemikirannya, nalar kritisnya, tapi bukan jenis kelaminnya. Jika seorang perempuan sudah merdeka pemikirannya, maka dia akan mencari jalan terbaik bagi masa depan diri dan keluarganya.